Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudari, teman-teman, sahabat, pemirsa? Doa saya untuk sampean semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, hari esok, hari-hari ke depan, kita diberikan kesehatan, panjang umur untuk bisa beraktivitas, meraih kebahagiaan dunia bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai, juga bahagia pula di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Saudara sekalian, saudari sekalian, di luar sana hujan, ada suara geledek sekilas tapi tidak terlalu besar mengiringi perjumpaan kita dengan kajian dan bahasan Kang Deddy Mulyadi harus didukung, harus kita dukung, harus didukung oleh orang-orang dan semua pihak yang ingin agar masyarakat Jawa Barat menjadi masyarakat yang maju, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang berkembang, tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lainnya. Sungguh pun saya tidak tinggal di Jawa Barat, tetapi bagaimanapun juga saudara-saudari saya dari Jawa Barat sangat berarti bagi saya dan juga saudara-saudari semuanya. Kang Deddy, orang sudah semua tahu, bahkan Malaysia tahu, Thailand tahu, dunia tahu. Ada salah seorang pemimpin daerah juga yang mencoba mengcopy paste apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi benar-benar Kang Deddy Mulyadi ini, menurut saya, beliau adalah manusia yang sudah mewakafkan dirinya, tidak memikirkan lagi kebutuhan dirinya karena beliau sudah memiliki semuanya. Dari sisi spiritual, Kang Deddy saya yakin sudah melampaui sebagai seorang muslim, melampaui sebagai seorang mukmin, dan melampaui sebagai seorang muhsin, sehingga tindak lakunya dibimbing oleh hati nuraninya. Hati nuraninya telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keikhlasannya. Maka saudara-saudari sekalian, orang-orang yang ikhlas, yang bekerja tanpa pamrih, yang bekerja demi kemanfaatan orang banyak, yang bekerja memperjuangkan masyarakat, Allah akan berikan cahaya dalam hatinya. Maka yang bekerja, yang bergerak ke sana kemari, itu adalah hati nurani yang telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Kang Deddy Mulyadi bertindak cepat, sat-set, tidak perlu teori tetek bengek seperti yang diteorikan oleh para ahli. Para ahli mengajarkan teori berenang,
Tapi ketika diminta turun ke laut, tidak bisa berenang. Itulah bedanya Kang Deddy. Bisa saja tidak bisa menjelaskan teori yang dikerjakan, tetapi faktanya yang dikerjakan sangat tepat, sangat jitu, tepat sasaran, dan bisa langsung dinikmati, dirasakan oleh masyarakat. Itulah kelebihan Kang Deddy Mulyadi. Karena sikapnya yang satset, gerak sana, maju sana, turun sana, mundur ke sini, semuanya pas, 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 pas. Itulah yang disebut dalam bahasa agama orang yang spiritualitasnya tinggi. Spiritualitas itu apa sih? Spiritualitas itu adalah menyatunya kekuatan fisik, batin bersama Allah, juga bersama semesta alam. Jadi komunikasi lintas sektoral, satu sisi komunikasi kepada dirinya sendiri, satu sisi komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu sisi komunikasi dengan semesta alam. Menyatunya komunikasi yang lancar dari tiga arah tadi, maka membuat semua yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi menjadi pas, tepat. Itulah orang yang berspiritualitas tinggi. Sama seperti saudara sekalian, kalau punya spiritualitas yang tinggi, kita bergerak dibimbing oleh hati kita berjalan ke suatu tempat. Sekalipun kita ke sana hanya digerakkan oleh hati kita, maka di tempat yang kita tuju itu, apa yang kita lakukan mendapatkan manfaat dan memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika di tempat itu, misalnya tiba-tiba kita mau pulang nggak ada uang, maka pas dilalah, bahasa Jawanya dilalah, makan dilalahnya, lah kok yuk ada ketemu teman kita, lalu mengantarkan kita pulang. Itulah orang yang spiritualitasnya tinggi. Jadi yang dilakukan selalu pas, pas, pas dan tepat. Nah, orang lain tidak bisa melakukan seperti itu, tidak bisa berbuat seperti Kang Deddy Mulyadi. Orang-orang itulah yang sekarang kalau bahasa anak kecilnya disaingi. Disaingi bukan hanya disaingi dalam soal perbuatan, tetapi persaingan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu membuat mati kutu orang yang sekarang mengkritik, yang menyalahkan, yang mencoba menggugat-gugat Kang Deddy Mulyadi. Jadi sudah kehilangan apa yang dilakukan selama ini, disikat habis oleh Kang Deddy Mulyadi, sehingga merasa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, ketika perbuatan itu sudah diambil alih oleh Kang Deddy, dia tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan kepentingannya hilang. Nah, orang-orang semacam inilah yang merasa menganggap Kang Deddy Mulyadi secara batin-batinnya dia ini adalah musuh yang berbahaya. Maka setiap orang, saudara sekalian, yang kegusur kepentingannya, yang terhalang kepentingannya, atau yang hilang kesempatannya, di mana kesempatan yang lain itu diperoleh dengan mudahnya, tiba-tiba Kang Deddy Mulyadi muncul dan kesempatan itu hilang.
Disitulah kemarahan orang-orang terhadap Kang Mulyadi tidak bisa berhenti. Dia harus menyerang, dia harus bergerak, dia harus mencoba berusaha menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Saya dengar dari Partai Demokrasi Indonesia yang bernama Ono Surono yang suka tampil nyalah-nyalain, mengkritik, dan kemarin katanya akan membawa masalahnya Kang Deddy ini ke gedung DPRD. Alasannya Deddy Mulyadi bertindak tidak sesuai aturan. Saya mau ingatkan kepada Kang Ono Surono dari Partai PDI yang kalah. Pertama, Anda kesal dengan Kang Deddy Mulyadi itu karena partai Anda kalah mencalonkan si Ronald yang jadi wakilnya itu. Kalah. Jadi karena kalah, ente tidak legowo, ente tidak senang, maka ente mencoba-coba ingin menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Anda boleh ngomong, Anda boleh berbicara apa saja karena memang Anda anggota DPRD. Tetapi Anda harus sadar bahwa tugas Anda, wahai anggota DPRD, yang pertama yaitu membuat anggaran. Yang kedua, mengawasi. Dan yang ketiga, membuat aturan atau fungsi legislasi. Jadi kalau saudara mau menghalang-halangi Kang Deddy Mulyadi, maka lakukanlah melalui 3 jalur tadi. Tetapi saya melihat kenapa Anda bersuara, karena Anda sudah pasti akan merasakan kehilangan kesempatan, di mana kesempatan itu pada tahun-tahun yang lalu ketika Kang Ridwan Kamil menjadi gubernur, Anda bisa saja memperoleh keuntungan yang besar, tetapi kali ini saya yakin Anda tidak akan bisa memperoleh itu seperti tahun-tahun yang lalu. Maka jalankan saja fungsi Anda sebagai anggota DPR, serap ke bawah, dengarkan aspirasi rakyat. Jangan cuma ngoceh di belakang meja. Ketika misalnya Kang Deddy Mulyadi datang ke Bekasi, membongkar jalan yang ditutup oleh semen, kemudian ada kali yang penuh dengan sampah. Kenapa Anda tidak langsung turun ke sana? Atau di daerah pilihan Anda, konstituen Anda, lalu tanyakan kepada mereka, apa hasilnya? Apa yang dilakukan? Dan manfaat apa yang diperoleh oleh masyarakat? Mestinya Anda tanya ke sana. Jangan hanya ngomong-ngomong ngompori masyarakat untuk membenci Kang Deddy. Saudara sekalian, orang-orang model kayak gini harus kita balas, harus kita libas. Ketika pada saatnya nanti umpamanya orang macam Ono Surono ini menggerakkan anggota DPR dengan melakukan kong kali kong, lobby-lobby kepada partai yang lain, lalu mencoba menjegal Kang Deddy Mulyadi, maka saya yakin rakyat Jawa Barat akan turun, akan menghadang, akan mencegah anggota DPR yang tidak punya kerjaan itu mencoba untuk menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Itu dari satu orang yang namanya Ono Surono. Kemudian ada lagi orang macam mantan anggota KPAI yang ngoceh, ngomong sana ngomong sini,
menyebut Kang Deddy sebagai orang yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak, tidak memanusiakan manusia, tidak memanusiakan anak. Maka kepada orang yang ngaku mantan anggota KPAI itu kami pertanyakan, sekian tahun Anda digaji puluhan juta, apa yang Anda kerjakan? Apa yang Anda lakukan? Ketika banyak anak-anak dijadikan korban pelecehan, dijadikan korban pedofilia, dijadikan korban predator seksual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, semacam yang terjadi di Jepara kemarin. Beberapa anak dilecehkan, dikerjain predator oleh seorang Habib. Di mana Anda? Tiba-tiba kini Anda berbicara tentang hak asasi manusia, berbicara tentang hak anak, bicara tentang penzaliman terhadap anak. Sudahkah Anda mencoba turun ke lapangan, melihat bagaimana anak-anak itu dibimbing dan dibina? Melihat bagaimana anak-anak yang punya potensi nakal dan jahat itu diluruskan. Dijadikan anak-anak yang punya disiplin tinggi. Sementara Menteri HAM juga sudah menyatakan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Karena dalam militer juga ada kurikulum, ada urusan hak asasi manusia. Tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Justru orang tuanya merasa bersyukur dan berterima kasih ketika tidak mampu mendidik anaknya. Dan kini dioper alih oleh Kang Deddy Mulyadi, diberikan pendidikan kedisiplinan, dicerahkan, dimotivasi, disadarkan akan masa depannya. Lalu anak-anak itu menjadi anak-anak yang kuat, yang sehat, yang punya misi visi dalam hidupnya. Kenapa Anda tuduh Kang Deddy Mulyadi sebagai melakukan pelanggaran hak asasi manusia? Hak asasi manusia yang mana yang Anda maksudkan? Sementara ketika Anda menjadi pelindung mestinya terhadap anak-anak yang terzalimi, anak-anak yang dibuli, anak-anak yang diperkosa, termasuk di pesantren-pesantren yang diperkosa oleh kiai dan gurunya. Di Jawa Barat juga ada, di beberapa tempat juga ada. Di mana Anda yang digaji besar itu Anda berbuat? Kemudian kepada saudara-saudara saya yang menjadi pengamat, yang bisanya cuma bicara teori, sama seperti saya katakan, kalau membicarakan teori berenang luar biasa di atas kertas, tetapi ketika disuruh terjun ke laut sudah gemetaran, tidak berani berenang. Itulah Anda pengamat. Anda hanya mengamat-amati, mempersepsikan sebuah kejadian sesuai dengan persepsi Anda, di mana Anda sebelumnya sudah punya rasa benci dan tidak senang. Apalagi kemarin-kemarin Anda menjadi pengamat yang dibayar untuk melakukan polling, meninggikan, mengangkat, membesarkan nama calon gubernur Jawa Barat, di mana Anda membuat opini sepertinya orang yang Anda berikan komentar, yang Anda angkat mempunyai potensi dalam polling, punya nilai tinggi, ternyata itu hanya khayalan dan rekaan saja. Maka Anda pengamat yang cuma bisa otak-atik, yang cuma bisa ngarang-ngarang, tidak tahu masalah di lapangan, tiba-tiba
kini Anda menyalahkan bahwa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi itu berbahaya. Berbahaya ndasmu krewak. Anda tidak tahu masalah, hanya mengamati, hanya melihat dari jauh. Maka sesungguhnya Anda itu mungkin kemarin-kemarin ketika pimpinan bukan di tangan Kang Deddy Mulyadi, Anda bisa jadi dijadikan sebagai konsultan, dibayar untuk ngomong ini, ngomong itu, bicara ini, bicara itu, memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa yang dilakukan pemimpin itu adalah benar, bagus. Itu mungkin kemarin. Dan Anda dibayar. Diajak diskusi, diundang, seminar. Tentang ini, tentang itu. Dan Anda dibayar oleh pemerintah daerah. Tetapi kali ini saya yakin Kang Deddy tidak menggunakan lagi konsultan semacam Anda. Tidak mengundang Anda untuk berbicara ini dan itu. Karena Anda berbicara cuma dalam teori, sementara Kang Deddy berbicara dalam tataran praktek, di mana akalnya, hatinya, nuraninya sudah dibimbing oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena Kang Deddy seperti saya katakan tadi, spiritualitasnya sangat tinggi. Dan itulah yang membimbing, mengarahkan Kang Deddy untuk berbuat cepat, singkat, padat, tanpa rasa takut apapun, tanpa punya rasa takut kepada siapapun, sekalipun preman-preman menghadang di hadapannya. Maka saya katakan kepada para pengamat yang komentar-komentarnya buruk, yang mencoba menjatuhkan nama Kang Deddy Mulyadi, sesungguhnya Anda adalah pengacara. Apa sih makna pengacara itu? Pengangguran tapi banyak acara. Pengangguran tapi banyak acara. Acara ini, acara itu, kongko-kongko. Itu dulu mungkin, sekarang tidak ada. Jadi Anda adalah pengacara, pengangguran, banyak acara. Saudara-saudara sekalian, itulah para pengamat. Ya, maka jadilah para pengamat yang jujur. Tengok turun ke bawah, ikuti apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kemudian kepada saudara-saudara saya yang menuduh Kang Deddy sebagai gubernur konten, saya katakan kepada Anda, Anda itu adalah syirik. Syirik itu tanda tak mampu. Kang Deddy Mulyadi dikenal oleh masyarakat seluruh Indonesia karena memang kontennya. Dan Anda harus tahu, konten itu akan bermakna sampah kalau tidak ada manfaatnya. Konten itu hanya kotoran kalau tidak memberikan inspirasi dan motivasi, juga manfaat bagi orang banyak. Maka ketika Kang Deddy Mulyadi setiap kegiatannya, setiap aktivitasnya, setiap pembicaraannya, gagasannya diviralkan dalam konten, itu artinya Kang Deddy menularkan asa dan energi kepada seluruh masyarakat. Apa yang dimuat dalam konten semuanya memberikan manfaat, memberikan inspirasi, aspirasi, motivasi, dan bahkan mendorong orang lain untuk bisa berbuat, melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi ketika Anda menuduh Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten, maka saya tantang, kalau hanya sekedar konten, silahkan Anda bikin konten.
Adakah konten Anda yang ditonton orang? Adakah konten Anda memberikan manfaat kepada orang lain? Adakah konten Anda memberikan inspirasi, motivasi kepada orang lain? Adakah konten Anda bisa membangkitkan orang lain untuk bisa berbuat dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi negeri ini? Kalau itu Anda lakukan, dan itu bisa dirasakan orang lain, pasti akan ditonton, akan diikuti orang lain. Tetapi karena memang Anda tidak mampu, tidak bisa, bisanya cuma ngomong, maka omongan Anda yang menyatakan Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten, itu sesungguhnya omongan Anda sama dengan sampah yang dibuang di kali. Jadi jangan karena tidak mampu, lalu Anda menuduh Kang Deddy Mulyadi gubernur konten. Yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi adalah pendidikan, edukasi, kerja nyata. Ya, kerja nyata. Beliau lebih banyak di lapangan daripada di kantor. Bahkan saya yakin mungkin kantor itu hanya tempat sekilas mampir saja untuk tanda tangan mungkin. Tapi praktisnya Kang Deddy Mulyadi adalah bekerja, mengurus rakyat, membangun masyarakat, membangun Jawa Barat, terjun langsung, tidak ongkang-ongkang kaki seperti para anggota DPR yang tidak mau turun ke lapangan, tidak mau menyerap aspirasi dari masyarakatnya, tapi di kantor cuma main catur. Itulah bedanya, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau Anda menuduh Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten, saya tantang Anda buatlah konten. Tetapi ketahuilah bahwa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu adalah cermin pekerjaan, tugas yang memang harus diketahui oleh masyarakatnya, yang memang harus ditiru oleh masyarakatnya, yang memang harus dicontohkan oleh gubernurnya supaya rakyatnya mengikuti. Sehingga antara rakyat dengan pimpinannya menyatu dalam kata dan perbuatan. Tidak seperti Anda yang menjadi anggota DPR. Anda datang kepada rakyat, masyarakat ketika perlu suara, dan ketika saat ini Anda sudah duduk di gedung DPR, Anda tidak mau turun lagi ke masyarakat. Seperti yang saya katakan tadi, mestinya Anda turun. Apa ya? Tanya kepada masyarakat, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi gubernur mencontohkan dirinya sebagai pimpinan, tidak hanya ngomong. Jadi Kang Deddy Mulyadi adalah berbuat, berbicara, dilandasi dari dalam hatinya. Artinya apa yang dilakukan adalah apa yang diucapkan, apa yang diucapkan adalah apa yang keluar dari dalam hatinya. Klub Kang Deddy Mulyadi adalah harapan rakyat. Mungkin saat ini seluruh rakyat Indonesia menginginkan agar pimpinannya bisa seperti Kang Deddy Mulyadi. Kang Ono Surono sebagai anggota DPR dari PDI, tidakkah Anda mendengar bagaimana rakyat Jawa Timur minta kepada Pak Jokowi, Pak Prabowo, supaya Kang Deddy Mulyadi ditangkap, dipindahkan ke Jawa Timur, ditukar dengan Ibu Khofifah. Itu artinya apa? Bahwa masyarakat Jawa Timur pun menginginkan agar gubernurnya bisa berbuat seperti Kang Deddy Mulyadi. Anggota DPR mewakili rakyat. Sekarang saya pertanyakan, apa yang Anda wakili? Tidak ada yang Anda wakili. Yang Anda wakili itu adalah yang enak-enak. Yang Anda wakili adalah yang enak-enak. Ketika rakyatnya sengsara, Anda tidak pernah mewakili rakyat. Anda tidak mewakili konstituen Anda.
Lah kok bisa anggota DPR hanya mewakili yang enak-enak? Coba saudara-saudara saya ajak berpikir. Bukankah rakyat ingin kalau bisa hidup bahagia, punya mobil? Tapi rakyat itu sampai sekarang tidak kunjung punya mobil, cukup diwakili oleh DPR yang punya mobil. Yang punya mobil. Rakyat ingin makan enak, makan di restoran, tidak sanggup, maka diwakili oleh anggota DPR. Biarlah rakyat tetap makan nasi bersama garam, ikan asin. Cukuplah anggota DPR yang mewakili rakyat makan enak di restoran. Rakyat punya keinginan hidupnya nyenyak, tidur nyenyak, makan kenyang. Anggota DPR mewakilinya, biarlah rakyatnya sengsara. Lalu diwakili anggota DPR-nya, maka anggota DPR-nya sebagai wakil rakyat tidur di hotel. Itulah anggota DPR kita yang mewakili rakyat. Jadi yang enak-enak biarlah diwakili oleh anggota dewan, yang sengsara, yang menderita, yang menyakitkan, yang menyedihkan, biarlah ditanggung oleh rakyat sendiri. Tapi Kang Deddy tidak seperti itu. Maka kepada saudara-saudaraku, khususnya saudara-saudara saya yang berada di Jawa Barat, jangan biarkan Kang Deddy dihina-hina, dijatuhkan. Maka siapa saja yang melawan Kang Deddy Mulyadi, selagi Kang Deddy Mulyadi bertindak tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar peraturan, tetap kita dukung. Karena yang dilakukan Kang Deddy itu hanyalah kegiatan, hanyalah sikap, hanyalah cara. Karena setiap orang punya cara. Kang Deddy Mulyadi caranya tepat sasaran dan sesuai dengan yang diingini oleh rakyat. Itu yang dilakukan oleh Kang Deddy. Jadi caranya inilah yang luar biasa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Maka orang-orang yang mencoba menghalang-halangi Kang Deddy, mencoba menjatuhkan Kang Deddy, ibarat hujan deras lalu datang bah, mereka pada saatnya akan kegusur terbawa oleh bah yang besar, karena rakyat menghendaki Kang Deddy Mulyadi berbuat demikian demi kesejahteraan, demi kemakmuran, demi keadilan. Maka orang-orang yang menuduh Kang Deddy melanggar hak asasi manusia, tanyalah ke HAM, seperti anggota KPAI tadi. Kemudian ada satu lagi orang tua yang katanya menggugat Kang Deddy Mulyadi, dilaporkan karena melakukan pemaksaan anak masuk ke barak. Itu adalah bagian dari satu orang, segelintir orang yang menurut saya pasti di belakangnya ada yang ngojok-ngojoki, ada yang manas-manasi, dan tidak mustahil orang-orang semacam ini juga orang-orang yang bersuara lantang menentang Kang Deddy Mulyadi, itu di belakangnya ada backingnya, yaitu orang-orang yang tidak suka atau orang-orang yang kegusur dalam kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, maka dengan rela mengeluarkan cuan, mengeluarkan dana untuk menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Semoga saudara-saudaraku sama seperti saya, karena saya ingin agar negeri ini maju. Sementara yang kita lihat saat ini pemimpin yang bisa ditiru, yang bergerak cepat, yang menjadi harapan semua masyarakat, baru muncul orang bernama Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan yang lain
akan mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah mengikuti streaming ini. Mohon maaf atas segala khilaf, dan kita bermohon semoga di lain kesempatan kita bisa bertukar pikiran sehingga apa yang sampean sampaikan saya bisa mengambil menjadikan ilmu, dan juga barangkali jika yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, tentu kami berharap saudara-saudari bisa mengambilnya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.